Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikannya nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua akan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan yang singkat ini coba mari kita renungkan satu akhlak mulia yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu akhlak memaafkan, dimana judul materi kita pada hari ini adalah memaafkan, jalan menuju hati yang lapang. Pertama, memaafkan itu adalah perintah langsung dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22 yang artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika kita memaafkan orang lain, sebenarnya kita sedang membuka pintu agar Allah juga memaafkan kita. Karena setiap manusia pasti pernah membuat salah, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah. Kemudian yang kedua, memaafkan adalah ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 134 yang artinya, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Coba kita lihat ayat ini, bahwa Allah tidak hanya memuji orang yang menahan amarah, tetapi lebih tinggi lagi derajatnya adalah orang yang memaafkan. Dan yang luar biasa, Allah mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang memaafkan. Bayangkan betapa mulianya seseorang jika ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan memaafkan orang lain. Yang ketiga selanjutnya adalah memaafkan akan membuat hati menjadi lapang dan mulia. Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, dan Allah tidak akan menambah seseorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Seringkali kita berpikir bahwa memaafkan membuat kita seperti terlihat lemah, padahal justru sebaliknya. Orang yang memaafkan adalah orang yang kuat menahan egonya, kuat menahan amarahnya, dan kuat memilih jalan kebaikan. Dan Allah menjanjikan bahwa orang yang memaafkan akan ditambah kemuliaan. Jadi sebenarnya perintah utama bagi umat Islam bukan hanya meminta maaf, tapi yang lebih tinggi adalah memaafkan. Meminta maaf adalah kewajiban bagi orang yang bersalah, namun memaafkan adalah perintah bagi orang yang disakiti, dan ini menunjukkan kemuliaan hati. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 22, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Dalam ayat ini Allah tidak memerintahkan untuk menunggu orang meminta maaf terlebih dahulu, tetapi langsung memerintahkan untuk memaafkan. Seperti sabda Rasul, bukanlah orang kuat itu yang menang dalam bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa kekuatan seorang muslim bukan pada membalas atau pembalasan, tetapi pada kemampuannya untuk memaafkan, di mana meminta maaf adalah tanda kerendahan hati, tapi memaafkan adalah tanda kemuliaan iman.
Islam mengajarkan kita untuk tidak menunggu permintaan maaf, melainkan berinisiatif memaafkan agar hati menjadi bersih dan Allah memberikan ampunan kepada kita. Selanjutnya kita akan masuk kepada konsep dan definisi dari maaf. Maaf adalah sikap membebaskan seseorang dari kesalahan yang telah ia lakukan terhadap kita tanpa menyimpan dendam, kebencian, atau keinginan untuk membalas. Secara sederhana, maaf berarti memilih untuk tidak membenci meskipun kita pernah disakiti. Dan memang ini sulit sekali ya rasanya. Dalam bahasa Arab kata maaf adalah al-afu, yang maknanya itu sangat indah, yaitu menghapus sampai tidak tersisa, seperti menghapus tulisan dengan stip atau tipu ya kalau dengan pulpen ya, itu sampai benar-benar hilang. Maaf memiliki 3 makna utama. Pertama adalah menghapus kesalahan dari hati. Artinya kita tidak lagi menyimpan kemarahan, dendam, atau kebencian terhadap orang tersebut. Contoh, seseorang pernah berkata kasar kepada kita, lalu kita memaafkannya dan tidak lagi marah ketika mengingatnya. Artinya apa? Kesalahan itu terhapus, benar-benar hilang dari diri kita, dan itulah sebenarnya makna dari maaf. Kemudian kedua adalah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Meskipun kita mampu membalasnya, tapi kita lebih memilih untuk tidak melakukannya. Ini sesuai dengan firman Allah nih, surat Al-Fussilat ayat 34, balaslah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Nah, inilah level yang tinggi dari seorang akhlak manusia, di mana dia tidak akan membalas keburukan seseorang itu terhadap dirinya dengan keburukan pula, tapi dia akan membalasnya dengan kebaikan, baik berbentuk sikap maupun doa kepada orang yang melakukan kesalahan terhadap dirinya. Yang ketiga, melapangkan dada dan mengikhlaskan. Ingat, maaf bukan hanya di mulut, tetapi harus benar-benar dari hati. Bukan sekedar kata, oh saya maafkan, tapi seharusnya hati juga sudah tenang. Karena ada begitu ya, di mulutnya bicara ya sudah saya maafkan, sudah kumaafkan dia deh, tapi di hatinya masih berkata-kata, masih bergemuruh, masih bergejolak. Artinya apa? Maafnya itu cuma dari mulut, tapi nggak dari hati. Nah, itu tidak akan melapangkan dada. Nah, maaf yang baik adalah maaf yang bukan hanya sekedar di mulut, tapi juga harus benar-benar dari hati kita. Ya. Contoh-contoh misalnya dalam perbuatan maaf dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti kalau di sekolah ada teman meminjam barang lalu merusakkannya, kita marah tapi akhirnya berkata tidak apa-apa, saya maafkan. Atau orang mengejek kita, mencela atau menghina kita, kita sabar, kita memaafkan, kita tidak membalas ejekan dia. Maka itulah derajat atau level yang naik atau yang tinggi dari pribadi seorang manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menceritakan kisah seorang sahabat yang dijamin masuk surga karena memaafkan. Jadi memang memaafkan ini pun sudah ada kisahnya, riwayatnya dalam hadis Rasulullah SAW, di mana suatu hari Rasulullah yang sedang duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau bersabda, ini hadis riwayat Ahmad, sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Para sahabat terdiam dan penasaran, siapa orang yang begitu istimewa hingga Rasulullah mengatakan dia penghuni surga, padahal orang itu belum meninggal dunia tapi ia masih hidup. Tak lama kemudian datanglah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Penampilannya biasa aja, tidak terlihat tanda-tanda khusus seperti ahli ibadah yang luar biasa.
Nah, keesokan harinya Rasulullah kembali mengatakan hal yang sama pula. Akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Dan ternyata yang datang itu adalah orang yang sama. Sampai hari ketiga, Rasulullah kembali mengucapkan hal yang sama. Dan lagi-lagi, orang yang datang adalah orang yang sama. Para sahabat semakin penasaran. Salah satu sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin As, ia penasaran sekali sampai ia ingin mengetahui amalan apa yang membuat orang itu dijamin masuk surga. Sampai suatu hari Abdullah bin Amr meminta izin kepada sahabat yang dijamin masuk surga tadi untuk menginap di rumahnya dengan alasan untuk bersilaturahmi atau berbincang-bincang tentang kegiatan ekonomi atau lain sebagainya. Abdullah bin Amr mendatangi orang tersebut dan berkata bahwa ia ingin menginap di rumahnya selama beberapa hari. Dan sebenarnya tujuannya adalah untuk melihat langsung amalan apa yang dilakukan orang tersebut. Berjalan 3 hari, Abdullah bin Amr memperhatikan dengan seksama apa amalan yang dilakukan oleh orang yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hatinya bingung. Kenapa? Karena ternyata amalan orang itu tidak ada sesuatu yang istimewa. Bahkan amalannya biasa-biasa saja. Bahkan amalan Abdullah bin Amr itu lebih banyak kuantitasnya daripada amalan orang ini. Dia nggak sholat malam terlalu lama, ia tidak banyak puasa sunnah, nggak terlihat melakukan amalan yang luar biasa. Ya dia ibadah seperti umat-umat Islam atau umat Muslim pada umumnya. Abdullah pun bingung dan akhirnya ia berkata jujur kepada sahabat ini yang dijamin dia masuk surga. Dia berkata bahwa aku menginap di rumahmu sebenarnya karena Rasulullah mengatakan engkau adalah penghuni surga. Tetapi setelah aku di sini, aku tidak melihat amalan yang luar biasa. Apa yang membuatmu sampai pada derajat itu, wahai sahabatku? Begitulah kalimat yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin kepada sahabatnya tersebut. Dan jawabannya itu sangat menggetarkan hati Abdullah bin Amr, termasuk kita juga. Di mana orang itu menjawab, amalanku tidak lebih dari apa yang telah engkau lihat. Namun setiap malam sebelum tidur, aku tidak menyimpan kebencian kepada seseorang pun dari kaum muslim. Aku memaafkan siapa saja yang telah menzalimiku, dan aku tidak iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Mendengar hal itu, Abdullah bin Amr berkata, inilah amalan yang membuatmu sampai pada derajat itu, dan ini adalah amalan yang sulit kami lakukan. Hadis riwayat Ahmad. Ya, bahkan sahabat sekelas Abdullah bin Amr aja menyampaikan bahwa ini sulit mereka lakukan. Karena memang sulit untuk memaafkan orang lain. Kita pasti lebih besar rasa kebencian kita kepada orang yang pernah menzalimi kita daripada rasa maaf kita. Tapi ketika kita mampu memaafkannya, maka meningkatlah derajat kita, meningkatlah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan bahwa jalan menuju surga tidak selalu melalui amalan terlihat besar, tetapi melalui hati yang bersih. Ingat, ya, kita semua akan mati, dan kita mati adalah dengan membawa hati yang bersih, hati yang bersih dari penyakit hati yang bersih dari rasa benci, dendam, iri, dan marah kepada orang lain. Kenapa? Karena sahabat Rasul yang dijamin masuk surga ini, ia masuk surga karena ia tidak menyimpan dendam. Ia selalu memaafkan orang lain. Ia tidak iri dengan nikmat-nikmat orang lain, dan menjaga kebersihan hatinya setiap malam. Setiap malam sebelum tidur, ia membersihkan hatinya. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, dan tidak ada permusuhan. Artinya, memaafkan bukan hanya kebaikan kepada orang lain, tetapi juga jalan menuju surga. Karena hati yang bersih adalah hati yang cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai malam ini sebelum tidur, coba kita berkata dalam hati, ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah menyakiti. Karena bisa jadi amalan sederhana ini adalah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah
materi kita pada hari ini, ayo kita memaafkan kesalahan orang lain. Biasakanlah kita memaafkan kesalahan orang lain, sehingga dengan hal tersebut akan meningkat kualitas diri kita, derajat diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan jalan tersebut kita akan bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.